bayi hari ini. Terima kasih dan selamat datang kepada ibu yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Emalia Nuranda, pendamping PKH Kecamatan Syamtalira Arun, Kabupaten Aceh Utara. Baik ibu, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang modul 4 sesi 5, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Pada pertemuan sebelumnya, apa yang sudah kita pelajari? Ada yang masih ingat ibu kira-kira apa? Simulasi. Iya, betul ibu. Apa sudah ibu terapkan di rumah? Sudah, alhamdulillah kalau ibu sudah menerapkan di rumah. Baik ibu, tujuan kita pada pertemuan kali ini yaitu bagaimana mencegah stunting, yaitu melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Selanjutnya bu, saya akan membagikan dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kebutuhan kelompok bayi baru lahir. Yang kedua, kelompok ibu menyusui. Ibu sudah mendapatkan kertas yang sudah saya bagikan tadi, jadi ibu bisa mengisi pada tabel contoh kebutuhan fisik dan kebutuhan mental, yaitu pada bayi baru lahir dan ibu menyusui. Silakan ibu mengerjakan dan menyusui. Bagaimana ibu, sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Sebelum kita melanjut tentang pembahasan dan meminta ibu-ibu mendiskusikan apa yang sudah disediakan untuk dipresentasikan, jadi saya terlebih dahulu akan meminta Ibu Laila menepati ya janjinya mengisi tabel janji diri pada pertemuan sebelumnya. Apakah sudah siap ibu isi? Sudah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sesi 9 bu ya, mendukung pemberian stimulasi pada anak usia 2-6 tahun. Apa yang sudah ibu terapkan? Saya ajari cara naik sepeda, bola, iya bu, mengenal huruf, angka, angka, iya, dan cara bermain dengan adik-adiknya. teman sebaya bu ya, dengan adiknya ya. Terima kasih ibu. Kali ini ibu, kita ada 3 langkah yang harus kita selesaikan. Yang pertama yaitu sesi pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ini langkah yang pertama dan ibu sudah berdiskusi dengan teman ibu sendiri. Jadi saya meminta kepada kelompok 1 ya bu ya. Silakan ibu, apa yang sudah ibu isi coba dibaca. Kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Ya. Yang pertama kebutuhannya IMD dan ASI eksklusif. Ya. Yang memberikannya adalah ibu. Kebutuhan mental, kasih sayang. Ini suami atau keluarga. Terima kasih atas jawaban ibu yang sudah ibu berikan. Sangat bagus sekali bu ya. Kita aplaus buat ibu, siapa bu namanya? Ibu Isi Hidayah. Terima kasih ibu. Berikutnya kita lanjut pada kelompok kedua yaitu kebutuhan fisik pada ibu menyusui ya. Silakan ibu. Makanan yang bergizi. Siapa yang memberikan? Suami. Untuk mental, kasih sayang. Siapa yang memberikan? Suami dan keluarga. Terima kasih ibu-ibu sudah menjawab dengan tepat ya apa yang sudah ibu isi di tabel. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Jadi ibu-ibu pada kelompok pertama sudah bagus, sudah mengisi kebutuhan fisik dengan IMD bu ya. IMD dan ASI eksklusif. Yang berikutnya, kalau ibu kelompok yang kedua, makanan yang bergizi bu ya. Iya. Itu bisa kalau bayi baru lahir melalui makanan yang bergizi, yaitu sama juga ASI dan IMD juga bu ya. Ya, terima kasih ibu. Ibu apa sudah selesai dikerjakan? Sudah. Kita ke kelompok pertama yaitu hambatan dan solusi untuk bayi baru lahir. Silakan ibu. Hambatan ya, hambatan kebutuhan fisik. Hambatannya tidak keluarnya ASI. Kebutuhan mental, butuh perhatian suami. Solusinya ya, Solusinya memijat dan mengompres ASI dengan air panas sehingga ASI-nya lancar keluarnya.
Kemudian solusi dari kebutuhan mental itu butuh perhatian itu memberi kasih sayang kepada istri dan anak, sehingga istri merasa diperhatikan. Baik Ibu, kelompok pertama sudah menjawab, berarti sekarang kita ke kelompok yang kedua, yaitu kepada kebutuhan ibu menyusui. Silakan Ibu. Kebutuhan ibu menyusui adalah gizi. Hambatannya karena kekurangan gizi. Solusinya konsultasi dengan kader di posyandu. Kebutuhan mental adalah kasih sayang. Hambatannya kurangnya kasih sayang dan perhatian dari ayah dan keluarga. Solusinya mesti harus diperhatikan bagaimana kebutuhan mental dan fisik anak. Baik Ibu-ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat salut dengan jawaban Ibu. Mungkin Ibu sudah lebih berpengalaman dalam pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi dapat saya simpulkan, pemenuhan kebutuhan fisik dan mental yang harus Ibu penuhi dapat dipenuhi dengan memanfaatkan layanan masyarakat seperti puskesmas, posyandu, PAUD, program PPNT yang memberikan sembako kepada ibu setiap bulannya, pertemuan P2K2, dan pertemuan keluarga lainnya yang dapat mendukung kapasitas keluarga lebih bagus. Baik Ibu, pada langkah yang ketiga kita akan membahas tentang kebiasaan yang mendukung ibu menyusui dan bayi baru lahir. Kira-kira Bu, jenis dan manfaat apa saja tentang kebiasaan atau tradisi yang sering dilakukan pada masyarakat kita yang secara umum? Kira-kira Bu apa Bu? Hajatan, hakikah, Memberi bedak pada ibu hamil. memberi bedak pada ibu hamil. Bedak dingin Bu ya? Iya, bentar Bu. Selain tradisi ketika menyambut bayi baru lahir, ada beberapa contoh yang kepercayaan pada kita, misalnya Bu. Seperti apa Bu? Kepercayaan di lingkungan kita yang tidak mendukung kepada ibu baru. Pantangan ya. Pantangan. Pengasingan Waktu melahirkan daripada bidang lebih dipentingkan ke dukun beranak. dukun Beranak. Jadi keluarga dan lingkungan lebih bijak untuk melakukan hal yang lebih mendukung untuk pemenuhan kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir. Baik ibu-ibu, setelah ibu melakukannya semua di sini dan sudah berkomitmen, jadi ibu bisa mengisi kembali pada tabel janji diri pada sesi kali ini, yaitu pemenuhan kebutuhan kesejahteraan ibu menyusui dan bayi baru lahir. Apa yang sudah ibu pelajari hari ini, yang ibu dapatkan hari ini, bisa ibu praktekkan di rumah dan memberi penjelasan singkat atau informasi kepada tetangga atau keluarga yang membutuhkan. Ibu, berarti dapat saya simpulkan, pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui itu ada dua, yaitu kebutuhan IMD dan ASI eksklusif disebut kebutuhan fisik, dan Mental. kebutuhan mental yaitu kasih sayang Dan suami. dari suami dan keluarga. Dengan terpenuhinya kebutuhan fisik dan mental berarti dapat mencegah stunting pada anak usia dini, pada usia 0 sampai 6 bulan dan 6 bulan sampai 2 tahun sampai 6 tahun. Dapat kita sampulkan juga berarti dengan adanya bantuan sosial berarti dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan ibu menyusui dan bayi baru lahir. Jadi selain itu juga ibu-ibu jika terkendala dalam informasi pencegahan bagaimana tumbuh kembang bayi, ibu bisa menghubungi pendamping kesos atau pendamping sosial yang ada di kecamatan atau tempat ibu berada. Selain itu juga pendamping bisa merujuk ibu ke layanan fasilitas untuk yang lebih bagus supaya ibu-ibu atau anak ibu tercegah dari stunting. Demikian Bu, pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah hadir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami KPM PKH Kecamatan Syambalira Arun Kabupaten Aceh Utara mendukung
pencegahan dan penanganan stunting. Sehat, yes.